yang pertama ini mungkin Bu Hera bisa menyampaikan deskripsinya, Bu. Oke. Ada coachnya Bu Ima dan coachnya adalah Bu Indah. Bu Indah bercerita kepada Ibu Ima jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Bu Indah mengajar tanpa buku teks. Rekan Bu Indah mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diinginkan pengawas tersebut, rekan Bu Indah menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Emil, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya membutuhkan bantuan dari Bu Hera. Baik, mari kita bicara di ruangan saya saja ya Bu. Siap Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu Hera, kemarin pada saat pengawas melakukan supervisi KBM di kelas saya, pengawas tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Oh begitu, saya ingin mendengar lebih banyak lagi mengenai permasalahan Ibu. Coba Ibu ceritakan. Baik Bu, jadi begini ceritanya Bu. Saya merasa sedih ketika saya mendapatkan teguran dari pengawas sekolah. Karena meskipun saya tidak mau menggunakan buku teks, saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar lain yang relevan dengan materi dan sesuai dengan kurikulum. Serta materi pembelajarannya saya paparkan di dalam slide PowerPoint yang ditampilkan di LCD proyektor kelas, Bu. Baik Bu, apa tujuan Bu Emil menceritakan ini kepada saya? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat, Bu, supaya kepala sekolah dapat memahami kegiatan belajar mengajar saya dan siswa di kelas. Baik Bu Emil, menurut Anda, apa saja hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah? Begini Bu Hera, ketika supervisi, saya memang tidak menggunakan buku teks, akan tetapi saya menggunakan sumber belajar lain yang sesuai dengan kurikulum, serta pembelajaran saya itu dipaparkan dalam slide PowerPoint yang ditampilkan di Mm-mm. proyektor. Baik, jika begitu, kira-kira bagaimana pendapat Bu Emil mengenai hal ini? Apakah Bu Emil tetap menggunakan sumber belajar lain tanpa buku teks atau mempergunakan buku teks dalam pelajaran? Sebenarnya saya lebih suka menggunakan sumber belajar lain, Bu. Karena menurut saya yang terpenting adalah tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana strategi Bu Emil untuk menyelesaikan permasalahan ini? Begini, Bu, saya akan mencoba membicarakan masalah ini kepada kepala sekolah agar pembelajaran saya di kelas dapat sesuai dengan kebutuhan murid, apalagi saat ini kan lagi kurmer ya Bu ya, puncak-puncaknya kurikulum merdeka itu. Jadi pembelajaran kan harus berpusat pada peserta didik. Iya kan? Iya, bagus Bu. Lalu bagaimana komitmen Bu Emil untuk mewujudkan tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini? Saya akan sesegera mungkin berbicara dengan kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan opini saya mengenai implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Bagus sekali idenya Bu Emil. Memang harus begitu, karena kita harus berani berpendapat demi kemajuan lembaga kita nantinya, yang juga dapat menciptakan tempat belajar yang nyaman untuk siswa. Baik, Bu Hera, saya sekarang sudah tenang dan sudah mengetahui
apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Ibu Emil, saya juga senang karena sudah mendapatkan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Semoga lekas selesai masalahnya. Terima kasih banyak Bu Hera. Sama-sama Bu Emil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. coaching model Tirta dari Bu Hera dan Bu Emilia. Emil. Baik, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Bersama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emilia Martadini akan mempresentasikan coaching mode Tirta dengan deskripsi kasus seorang siswa bercerita bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh guru matematika. Guru tersebut bernama Pak Soleh. Pak Soleh membuka les privat di tempatnya. Hampir seluruh siswa di kelasnya mengikuti les privat tersebut kecuali dia dan beberapa teman lainnya. Siswa tersebut merasa tidak nyaman ketika Pak Soleh menyindir siswa yang tidak ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Siswa lain yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik daripada siswa yang tidak mengikuti les privat. Perkenankan kami untuk mempresentasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam nak. Kira-kira Marta keberatan tidak jika sepulang sekolah nanti kita ngobrol sebentar? Ada yang Ibu ingin obrolkan dengan kamu? Tidak Bu Hera. Kebetulan saya juga ingin mengobrol dengan Bu Hera. Oke Marta, nanti siang kita ngobrol di ruangan Ibu ya. Siap Bu. Ke kantornya Bu Hera. Iya. Pulang sekolah di ruangannya Bu Hera. Lalu Marta, akhir-akhir ini Ibu Hera lihat sepertinya kamu sedang galau. Kira-kira apakah kamu sedang ada masalah? Kalau ada masalah, kamu bisa sampaikan ke Ibu. Karena Ibu adalah wali kelas dan juga sebagai orang tuamu di sekolah. Iya Bu Hera. Sebenarnya saya sedang memiliki sedikit problem atau sedikit masalah Bu. Maka dari itu saya ingin mengobrol dengan Bu Hera. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu telah berkenan mendengarkan saya. Jadi kira-kira apa masalah yang sedang kamu hadapi? Dan apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Bu, sebenarnya saya akan cerita hal yang membuat saya kurang nyaman di kelas. Tapi karena saya ingin menyelesaikan masalah ini, sehingga saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman di kelas. Baiklah, coba kamu ceritakan masalahmu. Dan kamu jangan khawatir, Ibu adalah orang tua di sekolah, jadi kamu tidak perlu sungkan cerita pada Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu Hera, saya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran mata pelajaran matematika. Kenapa nak? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Pak Soleh membuka les privat di rumahnya setiap hari Minggu dan Kamis, Bu. Hampir semua teman-teman di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya dan teman sekolah saya 2 anak. Saya merasa tidak nyaman di kelas ketika Pak Soleh terkesan menyindir saya dan teman-teman saya yang tidak ikut privat les, Bu. Selain itu, saya juga merasa nilai yang diberikan Pak Soleh tidak adil untuk saya dan teman-teman yang tidak mengikuti les. Murid les yang lain, murid yang mengikuti les itu mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Padahal menurut saya,
saya pantas mendapatkan nilai yang baik tersebut, Bu. Oke. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat seperti teman-teman yang lainnya? Itu karena saya harus membantu ibu berjualan di warung, Bu. Sedangkan bapak kan bekerja sampai sore hari. Sayanya anak tunggal, Bu. Jadi tidak ada yang membantu ibu saya kecuali saya di rumah. Oh, begitu. Apakah kamu sudah menyampaikan alasan ini pada Pak Soleh? Sudah, Bu Hera. Kata Pak Soleh, tidak apa-apa. Cuma saya tetap merasa tersindir, gitu, Bu. Gitu. Kira-kira apa yang dikatakan Pak Soleh sama kamu merasa tersindir? Sebenarnya itu enggak ada, Bu. Cuma saya tuh merasa tersindir dan membuat saya itu tidak nyaman di kelas. Dan juga kemarin itu nilai matematika saya turun, Bu. Jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya Pak Soleh tidak menyindir. Kamu saja yang merasa tidak nyaman. Jadi karena itu kamu malas belajar sehingga nilai kamu turun. Iya, Bu Hera. Sebelum ujian, saya juga tidak sempat belajar. Karena saat saya istirahat membantu ibu, saya menonton drama Korea yang lagi ngetren itu, Bu. Dan karena kalau saya ingat-ingat perlakuan Pak Soleh itu, saya merasa kesal. Nah, itu kan ketahuan. Sekarang sudah jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan kamu saja. Berarti kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ya, Bu Hera, ternyata itu hanya perasaan saya saja. Saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan negatif itu dari diri saya. Tapi kira-kira bagaimana ya, Bu, caranya biar saya tuh fokus atau berkonsentrasi di kelas? Hmm. Nah, kamu dapat melakukan teknik melatih kesadaran diri atau dikenal dengan mindfulness. Jadi, kamu sebelum memulai pelajaran dapat berhenti sejenak. Maksud Ibu, kamu menghentikan aktivitas, kemudian mengatur pola pernafasan sambil berdoa. Dengan demikian, insya Allah nanti kamu bisa berkonsentrasi dan belajar dengan tenang. Siap, Bu. Terima kasih atas sarannya, Bu Hera. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Hmm, saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness seperti yang Bu Hera ajarkan dan belajar matematika lebih giat lagi, Bu. Bagus. Wira yakin kamu pasti bisa dan Ibu juga yakin bahwa nilaimu bisa kembali naik. Baik, Bu Hera. Sekali lagi, saya berterima kasih banyak kepada Bu Hera. Sekarang, saya sudah merasa lega. Kedepannya, saya akan berusaha untuk belajar lebih tenang dan nyaman. Oke, Bu Hera akan mendukungmu. Bagi Bu Hera, kamu adalah murid yang pintar. Terima kasih banyak, Bu Hera. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini hingga selanjutnya? Kebetulan besok adalah waktunya belajar matematika, Bu. Nanti saya akan mencoba mempelajari ulang materi matematika yang telah lalu dan mempelajari materi matematika yang akan datang. Kemudian saat memulai pelajaran saya akan melakukan teknik mindfulness. Begitu, Bu. Bagus. Lalu siapa yang akan membantumu menjalankan komitmen? Saya akan menjalankan komitmen itu bersama dengan teman-teman saya yang tidak ikut les privat, Bu, untuk belajar lebih giat lagi. Tidak lupa, saya juga akan meminta maaf kepada Pak Soleh karena saya telah suzon kepada beliau, Bu. Padahal beliau belum tentu seperti itu. Kemudian selain itu saya juga meminta tips and trick supaya nantinya saya dapat memahami materi dan menjawab soal matematika dengan benar. Bagus, semoga berhasil ya. Wira akan selalu mendukungmu. Semangat, Marta. Baik, Bu Hera, sekali lagi terima
terima kasih banyak Bu Hera. Senang sekali dapat mengobrol dengan Bu Hera hari ini. Iya, sama-sama.